Untuk jamaah YouTube, jamaah internet, publik, silakan dibuka Allah Tidak Gaib halaman 8. Halaman 8. Kepada jamaah yang belum masuk ke grup, tidak apa-apa saya kasih tahu lewat secara umum seperti ini. Siapa yang ingin punya waktu untuk ujian marifat garis miring khataman, maka syaratnya harus setor KTP. Sudah diutamakan itu aja. Kalau setor KTP berarti langkah kedua bisa masuk ke Jamaah Tauhid Indonesia. Kalau jamaah menyebutkan adalah JTI. Kalau sudah masuk pada Jamaah Tauhid Indonesia, besok akan bisa ikut khataman garis miring ujian marifat. Jangan lupa KTP agar menjadi resmi Jamaah Tauhid ala Binuril Marifat. Saya baca untuk halaman 8. Jangan tinggalkan ngaji ilmu tauhid. Berarti dilarang meninggalkan ilmu tauhid. Itu maksudnya bagaimana, Pak? Ya disuruh melaksanakan. Nah, melaksanakan itu ikut ngaji. Hukumnya fardu ain bagi mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Mukallaf adalah orang yang beragama Islam, usianya sudah balik dan tidak gila, maka fardu ain untuk hukumnya pada setiap mukallaf tersebut. Ya, mukallaf adalah orang Islam yang cukup umur dan tidak gila. Gila Pak, stres. Ya kedua-duanya. Otaknya sudah nggak normal. Berarti saya dulu seandainya tidak mengikuti pengajian tauhid, maka saya tidak normal. Abnormal, orang jompo, orang cacat. Jangan mencari tahu apa tahu. Tulisannya podo. Jangan mencari tahu kepada orang yang tidak tahu. Titik komai salah sepurannya. Tapi kan jelas ngono ya. Jangan mencari tahu kepada orang yang tidak tahu. Yang tidak tahu itu siapa? Yang tidak tahu itu adalah ulama. Itu tidak tahu Allah. Taunya ya cuma nama. Maka kita tidak boleh ngaji tauhid kepada para ulama. Kenapa? Para ulama belum tahu Allah. Loh, kalau tahu berubah nama. Namanya hukama. Jadi orang kalau beragama Islam belum tahu Allah. Kalau beragama Islam ilmunya tauhid baru tahu Allah. Sebab jadinya nanti menghalang-halangi bertauhid kepada Allah. Kalau kita belajar ilmu tauhid kepada para ulama, artinya tidak tahu kepada Allah, malah dicegah, malah dihalangi. Makanya jangan ngaji tauhid. Kamu itu syariatmu belum matang biasanya. Jangan belajar ilmu tauhid kepada orang yang tidak ngerti tauhid. Sebab jadinya nanti menghalang-halangi bertauhid kepada Allah. Iya benar. Buktinya saya
ngawali pada cabang 1 untuk mengadakan pengajian tauhid. Ternyata 30 orang yang saya undangi mendapat 3 tok. 3 itu aja sudah dihalang-halangi oleh ulama sekitarnya. Loh, mek 3 tok iki lho. Ya kok kakean ta apa? Itu adalah penghalang. Kalau memang belajar ilmu tauhid kepada orang yang tidak tahu. Lah tidak tahu itu ulama. Tahu namanya Allah tapi tidak tahu yang punya nama Allah. Biasanya tidak bisa menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Walah gak iso nyelesaikno perkara, malah nambah perkara malahan. Ya buktinya sudah banyak, Pak. Tapi untung masih ada obat. Syirik obatnya adalah tauhid. Itu obat. Obat itu ada 2. Ada obat kecil, ada obat besar. Yang obat kecil adalah masuk kategori muamalah. Yang obat besar masuk kategori mukasabah. Nah yang benar yang mana? Ya kedua-duanya. Ono pil cilik, ono pil gede. Sampai nek teko puskesmas ya ana pil cilik, ana sing gedhe kuwi bener. Nek sampean ngombe sing gedhe tok ya cilik ditinggal padahal ku resep padahal. Tak boleh, harus kedua-duanya, ada kecil, ada besar. Ini ngajinya orang jelek, Pak. Ngaji tauhid itu ngajinya orang jelek. Jelek akhirnya menjadi baik. Biasa akhirnya menjadi luar biasa. Pemberitahuan kepada jamaah YouTube semuanya, keluarga Anda, bahwa ngaji tauhid ngajinya orang yang jelek. Siapa belum sholat, ngajilah tauhid. Kalau sudah tahu, baru sholat. Sembahyang kudu ro sing disembah, nek wis ero baru nyembah. Kaitane elek, akhirnya jadi wong apik, yaiku ngaji. Ngah perkara siji. Terus sebab di dunia banyak orang pinter tapi belum tentu mengerti. Ini salah spasi, enggak apa-apa nggih dimaklumi nggih. Besok ada komputer dibenahi lagi. Banyak orang pinter di dunia ini, Pak, tapi belum tentu ngerti. Pangkat ngerti daripada pandai atau pinter. Kalau kita ngerti pasti pandai, tapi kalau pandai belum tentu ngerti. Banyak orang membaca Al-Quran, tapi tidak tahu kepada yang punya Quran. Oleh pintere moco, tapi gak ro sing duwe Quran. Berarti pinter tapi gak ngerti. Nah, nek ngerti pasti pinter, walaupun pintere gak podo. Yang diandalkan cuma nafsunya, bukan akalnya. Manusia kan punya 3, Pak. 1 punya otak, 2 punya akal, 3 adalah punya nafsu. Kalau Allah, akal tidak ada, nafsu tidak ada, otak tidak ada. Loh Pak, kok berani mengatakan seperti itu? Ya berani. Kenapa? Karena hatinya tahu. Kalau tahu baru ngomong, membicarakan atau menyampaikan. Gak ro agama, gak harus duwe agama, nyampein agama. Paling-paling jadi bisnis. Nah, seperti itu, bukan akalnya, tapi adalah nafsunya. Makanya setiap manusia harus punya percaya diri, tidak ikut-ikutan kepada orang lain yang mengandalkan nafsunya itu.
Orang mengandalkan nafsu biasanya kitabnya itu diikutkan orangnya. Kalau mengandalkan akal, kitabnya harus mengikuti gurunya harus mengikuti kitabnya. Itu kalau akal. Kalau berdasarkan nafsu, yaitu kitabnya diikutkan orangnya. Diterang sing gampang tok, sing ibu ditinggal. Berarti sampai gelak dibijui. Oleh enggak bijui apa ngomong tok, gardo. Ikut-ikutan yaitu mengandalkan nafsunya itu. Al-Hikam halaman 204 menjelaskan bunyinya wa khafiya anil ibsari li'atmi nurihi. Artinya dan samarnya pandangan manusia kepada Allah itu dikarenakan saking besarnya zatnya Allah, saking besarnya sehingga tidak nampak. Nomor 2 saking dekatnya sehingga tidak nampak. Jadi orang nggak kelihatan itu saking besarnya zatnya Allah lah. Ilmu untuk agar dapat melihat tadi diparduainkan untuk ngaji ilmu tauhid. Penjelasan menurut hadis di atas bahwa manusia tidak bisa melihat zat Allah itu disebabkan saking jelasnya zatnya Allah. Saking jelasnya Pak, sehingga bloloken gak kelihatan. Ono ilmu kanggo ngilangi silau blolok. Apa imang ilmune? Tauhid. Sampai manusia tidak tahu, dikarenakan juga saking tidak pernahnya ngaji ilmu tauhid sehingga tidak kelihatan kepada Allah. Pada ranking 1 untuk melihat zat Allah itu lebih mudah daripada melihat lainnya. Kalau melihat Allah menghadap kemana saja melihat. Kalau kita melihat lainnya, misalnya kita punya kendaraan, kita kan harus keluar. Oleh sini nggak usah keluar. Lebih gampang melihat Allah daripada melihat selain zat Allah. Banyak orang seperti itu. Kalau orang selain Islam tidak tahu Allah, itu benar. Oh benar. Benar, nggak tahu Allah benar karena tidak bertuhan kepada Allah, melainkan satu kepada Yesus, 2 kepada Latta, 3 kepada Hubal, 3 kepada Uzza. Karena agamanya bukan agama Islam, melainkan adalah non-Islam. Seperti halnya orang Hindu nggak tahu Allah benar, Buddha nggak tahu Allah benar, dan juga Kristen benar. Tapi kalau orang Islam sampai tidak tahu kepada Tuhannya sendiri, lalu apa bedanya dengan orang tersebut di atas tadi? Itu sudah keterlaluan, melampaui batas visi dan misinya Islam. Demikian sekedar untuk mengisi kitab kuning. Oh, kitab kuning iki. Kitab kuning ya? Kitab kuning ya, delok kono warnane apa ngono. Kitab kuning iki. Lumayan saya gak tahu mondok saiki nyekel kitab kuning. Alhamdulillah. Kan rukul iki mondoke 200 tahun paling. Sama karo Allah misalnya. Demikian sama YouTube untuk cabang 16 ini Mojokerto. Ngaji yang paling barat menurut Binuril Ma'rifat, yang paling barat adalah Mojokerto. Demikian dan dapat kami sampaikan.